Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andreza dalam vlog Education. Dan kali ini kita akan membahas mengenai dark mode. Simak penjelasan berikut ini. Tidak semua orang suka dengan layar yang terang. Terkadang beberapa orang juga suka dengan kondisi layar kontras yang tidak begitu terang. Dan apa alasan beberapa orang memilih layar yang tidak begitu terang? Berikut akan saya sampaikan penjelasannya. Nah teman-teman, gini ya, jadi saya akan sedikit bercerita nih kepada teman-teman semua. Tidak semua orang itu dapat menggunakan kontras cahaya layar yang terang. Misalkan nih anak kecil, kemudian orang tua, yang notabene selama kita lihat user-user anak kecil maupun orang tua ini kebanyakan adalah mereka yang sudah atau belum memiliki penglihatan yang begitu baik. Nah, otomatis kan akan sedikit mengganggu penglihatan nih kalau misalkan kontras cahaya yang kita tampilkan itu begitu terang di layar handphone. Terus apa aja sih sebenarnya dampak ketika kita menggunakan layar handphone yang begitu tinggi kontrasnya? Yang pertama nih, baterai handphone kita juga akan lebih cepat terkuras. Kenapa? Karena kontras cahayanya semakin tinggi yang mengakibatkan daya handphone kita juga akan semakin terpacu lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi ketika kita ingin menggunakan handphone itu di malam hari ataupun di tempat yang tidak begitu memiliki kondisi cahaya yang terang, dengan menggunakan kontras cahaya yang terang akan menyebabkan penglihatan kita sedikit terganggu dan tidak nyaman tentunya. Terus gimana nih Kak solusinya biar aman dipakai sama orang yang sudah lanjut usia, dipakai sama anak-anak juga masih aman, kemudian dia juga hemat baterai dan tentunya sangat aman dan nyaman digunakan dalam semua kondisi. Tenang aja, kita punya fitur yang tidak dimiliki oleh brand lain, yaitu 3 mode dalam fitur dark mode. Oke teman-teman, kita akan belajar bagaimana cara mengaktifkan 3 fitur yang ada di dark mode atau mode gelap milik Oppo. Caranya sangat mudah, tinggal scroll aja dari atas ke bawah untuk menampilkan toolbar yang akan muncul seperti di layar ini. Setelah itu kita pilih mode gelap atau dark mode. Ditekan lama aja teman-teman. Setelah ditekan lama akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada mode terang atau mode yang biasa kita gunakan dan ada dark mode atau mode gelap. Kita pilih yang mode gelap. Ketika mode gelap ini diaktifkan, maka secara otomatis semua tampilan dari layar kita akan menjadi lebih gelap, terutama di bagian background ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian di bagian mode gelap ini atau dark mode kita bisa memiliki dan memilih untuk pengaturan mode gelapnya. Tinggal pilih saja. Lalu di sini ada 3 varian atau dikatakan dengan 3 gaya, yaitu disempurnakan, sedang, dan lembut. Dalam 3 varian atau yang disebutkan di sini sebagai gaya, kita dapat memilih 3 kondisi sesuai dengan keinginan kita, yaitu gaya disempurnakan, gaya sedang, dan juga gaya lembut. Tentunya ketiga varian gaya ini memiliki keunggulannya masing-masing. Seperti ketika saya memilih disempurnakan, maka seluruh bagian background layar ini akan menjadi warna hitam gelap. Dan ini sangat cocok kita gunakan di saat kita sedang ingin menikmati bermain handphone dalam kondisi ruangan yang tentunya tidak memiliki kondisi cahaya yang sangat terang. Kemudian kita lihat nih yang kedua, yaitu sedang. Kondisi sedang ini biasa kita gunakan dalam kondisi yang sedikit memiliki cahaya di sekitar kita. Misalkan sedang ada di taman atau sedang ada di ruang keluarga. Cocok banget nih pakai yang sedang. Kemudian kita pakai yang lembut. Nah, maka tampilannya tidak begitu hitam, melainkan sedikit abu-abu, dan ini sangat cocok ketika kita menggunakannya dalam kondisi kita ingin membaca di kondisi yang cukup terang, misalkan ada di perpustakaan dan lain-lain. Sedangkan untuk yang disempurnakan seperti ini benar-benar sangat pekat gelap. Ini cocok banget kita gunakan saat ingin membaca atau bermain handphone dalam kondisi yang benar-benar tidak ada cahaya, misalkan di kamar atau di tempat-tempat yang gelap lainnya. Baik, kali ini saya akan coba di fitur gaya atau varian gaya disempurnakan. Lalu kita bisa melihat bagaimana ya tampilannya kalau kita memilih pengaturan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi benar-benar pekat ya, dan
tampilannya itu benar-benar jelas untuk kita menggunakannya di dalam kondisi yang kurang cahaya. Tulisannya, gambar-gambarnya itu benar-benar terlihat sangat baik. Kemudian kalau kita ingin memilih mode yang lain atau varian gaya yang lain, kita bisa memilih misalkan lembut. Perbedaannya jelas sangat terlihat teman-teman. Ketika kita masuk di pengaturan, maka tampilannya tidak begitu gelap, melainkan seperti abu-abu, dan ini sangat cocok sekali dalam kondisi-kondisi yang benar-benar kita inginkan. Tentunya ini juga akan membuat daya kita menjadi lebih hemat dengan menggunakan dark mode. Luar biasa sekali. Oppo Chayo. Nah teman-teman, itu dia tadi penjelasan 3 fitur di dalam dark mode milik Oppo. Keren banget kan? Nah teman-teman, sekedar pengetahuan lagi nih, bahwa ternyata 3 fitur yang dimiliki oleh dark modenya Oppo ternyata tidak dimiliki oleh brand lain. Wah, hebat ya. Jadi tidak semua brand lain atau kompetitor kita itu memiliki 3 varian fitur disempurnakan, sedang, dan lembut yang sudah saya jelaskan tadi di brand Oppo. Tapi di brand lain itu hanya menggunakan 1 fitur saja, yaitu mode yang disempurnakan atau semuanya menjadi gelap. Nah tentunya dengan varian 3 yang sudah saya jelaskan tadi, itu akan membuat pilihan-pilihan user menjadi lebih banyak, sehingga penggunaan varian dari dark mode ini akan sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh user. Misalkan dalam kondisi yang benar-benar sangat terang dan dibutuhkan dark mode yang benar-benar gelap, maka pilih saja yang disempurnakan. Atau teman-teman pengen pilih yang sedang-sedang saja, atau teman-teman juga pengen pilih yang lebih lembut warnanya, sedikit keabu-abuan, nah tinggal pilih saja yang memiliki fitur lembut. Tentunya teman-teman, dari ketiga varian dark mode ini akan membuat kita menjadi lebih hemat daya. Tentunya akan membuat kontras dari layar akan menjadi lebih nyaman di mata, sehingga kita dapat menggunakan handphone dalam jangka waktu yang lebih panjang. Hebat. Demikian vlog Education kali ini bersama saya Andresa dari Surabaya City. Sampai jumpa di vlog Education berikutnya. Oppo Chayo.